Dikisahkan bahwa ada dua orang kakak beradik yang memiliki kekuatan super, namun selalu ditindas oleh penduduk kota karena dianggap aneh. Seiring berjalannya waktu, dua saudara ini berbeda pilihan, yang mana satu saudara menggunakan kekuatan supernya untuk berbuat kebaikan yang dijuluki Samaritan. Dan saudara satunya lebih memilih untuk membalas dendam kepada warga kota yang selalu menindasnya. Dia dijuluki Nemesis. Akibat dari perbedaan pandangan itu membuat Samaritan selalu menghalangi Nemesis untuk berbuat kejahatan, hingga Nemesis membuat sebuah palu berkekuatan super untuk melawan saudaranya. Dalam sebuah pertarungan di sebuah pembangkit listrik yang terbakar, kedua manusia super ini bertarung habis-habisan untuk membela keyakinan mereka, hingga terjadi ledakan yang membuat mereka berdua dianggap telah mati. Beberapa puluh tahun berlalu, di mana ada seorang bocah laki-laki bernama Sam begitu tertarik dengan cerita Samaritan yang dibuat oleh seorang penulis. Bocil ini meyakini bahwa Samaritan masih hidup. Sam tinggal di sebuah apartemen di kota Granite City bersama ibunya. Malam itu seperti biasa, Sam membuang sampah di luar apartemen. Dia melihat logo Nemesis yang melambangkan kejahatan lalu menggantinya dengan logo Samaritan, pahlawan idolanya. Bersamaan dengan itu ada tetangganya bernama Joe Smith yang tinggal di sebelah apartemen keluar untuk membuang sampah juga. Joe merupakan seorang pria tua yang hidup sendirian. Dia setiap pagi bekerja sebagai tukang rongsok dan kadang menemukan beberapa barang-barang elektronik yang dibawanya pulang untuk diperbaiki. Menjelang sore hari, Sam yang tak bisa masuk apartemen karena menunggak uang kontrakan memilih nongkrong sambil menggambar di luar. Tak lama Joe yang baru pulang kerja lewat di depan Sam yang langsung bertanya, "Kenapa kau selalu mengambil barang rongsokan?" Joe hanya berlalu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tak berselang lama seorang teman Sam bernama Jess kemudian datang dan mengajaknya untuk mencuri tembaga di sebuah gedung terbengkalai. Lumayan buat uang jajan. Hasil dari curian itu mereka jual ke penadah, namun hasilnya tak seberapa. Tak berselang lama datanglah 3 orang geng anak jalanan yang diketuai Reza. Mereka adalah anak buah dari komplotan mafia lokal bernama Cyrus. Di sini Reza menawari Sam dan Jess untuk maling di sebuah toko yang mana hasilnya pasti lumayan banyak. Jess sempat menolak, tapi tidak dengan Sam yang memang sedang butuh uang untuk membantu ibunya bayar kontrakan apartemen. Aksi pun dimulai, di mana tugas Sam adalah berpura-pura terluka karena kecelakaan. Di saat itulah Reza dan kawan-kawannya masuk ke ruang kasir dan mengambil beberapa dus lotre. Singkat waktu, mereka segera membawa hasil curian tersebut ke markas Cyrus. Dan saat dibuka, ternyata hanya snack biasa. Reza yang tak ingin disalahkan menjadikan Sam kambing hitam. Sam pun membantah tuduhan itu dan membuat mereka berkelahi. Ternyata di atas si bos dan Sil yang merupakan kaki tangan Cyrus memperhatikan mereka. Cyrus memuji keberanian Sam dan dia melihat bahwa Sam penggemar Samaritan sedangkan Cyrus menyukai Nemesis yang menurutnya berjuang untuk orang-orang yang tertindas. Sam kemudian diberi uang $200 karena nyalinya melawan Reza. Singkat cerita, dengan uang tersebut, Sam langsung membayar uang sewa kontrakan walau sempat dipertanyakan oleh ibunya dari mana uangnya didapat. Kembali ke markas Cyrus di mana komplotan ini baru saja mendapatkan sebuah bom peledak elektronik yang akan digunakan untuk kriminal. Di keesokan harinya, Sam yang akan berangkat sekolah malah berpapasan dengan Reza yang meminta uang $200 dari Cyrus diberikan kepadanya. Sam pun dikejar dan tertangkap lalu dikeroyok. Tapi tiba-tiba melihat Joe menghajar bocah-bocah jalanan itu dengan mudah apalagi sampai membuat pisaunya melewat tanpa terluka, Sam meyakini bahwa pria itu memiliki kekuatan super layaknya Samaritan. Ditambah Sam tak sengaja melihat luka bakar yang ada di tubuh Joe. Singkat waktu, malam itu Cyrus melancarkan aksinya untuk membobol sebuah bunker penyimpanan rahasia kepolisian. Ternyata dia mengincar palu legendaris milik Nemesis. Cyrus mengetes palu tersebut yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal itu pun dirasakan oleh Joe yang merasakan firasat buruk. Sementara di sisi lain, Sam mendatangi Alfred yang tak lain adalah penulis cerita tentang Nemesis dan Samaritan dan memberitahu bahwa tetangganya adalah Samaritan sambil menunjukkan bukti pisau melewat yang diremas Joe. Namun Alfred punya keyakinannya sendiri tentang superhero yang mana mereka telah mati dalam pertarungan di pembangkit listrik. Singkat cerita, Sam semakin penasaran dan diam-diam memberanikan diri menyelinap ke kontrakan Joe saat si pemilik berangkat kerja dan mengambil sebuah buku diari yang berisi berita-berita mengenai Samaritan dan Nemesis lalu membawanya masuk ke kamarnya.
Dalam perjalanan, Joe yang baru pulang kerja nampak dibuntuti oleh Reza dan anak buah Cyrus yang mengadu bahwa itu pria yang menghajar mereka. Setelah tahu kediaman Joe, mereka pergi dan akan kembali di lain waktu. Joe yang sadar buku diari hilang langsung mendatangi Sam dan memberitahukan ibunya bahwa Sam telah mengambil buku diari miliknya. Sam pun tak bisa mengelak. Keesokan pagi, Sam meminta maaf saat Joe akan bekerja, namun pria tua itu tak begitu menghiraukannya. Hingga tiba-tiba, ya itu ulah Reza yang ingin balas dendam. Joe yang terkapar dengan sendi-sendi tulang yang patah tiba-tiba hidup lagi seperti memiliki ajian rawa rontek di mana tulangnya menyambung kembali. Hal itu disaksikan langsung oleh Sam yang tersenyum kegirangan karena menemukan pahlawan super idolanya. Joe langsung menyirami tubuhnya dengan air dingin dan memakan es krim karena saat dirinya terluka suhu tubuhnya akan meningkat dan untuk memulihkan keadaan tersebut Joe harus mengkonsumsi makanan-makanan dingin. Di malam harinya, Cyrus membuat kekacauan dengan menggunakan palu dan topeng Nemesis, di mana dia menggunakan orang-orang miskin, kemudian mengaku sebagai Nemesis baru yang akan melakukan revolusi dan meminta dukungan dari semua warga. Kemudian sebagian warga mulai berani melakukan penjarahan di toko-toko. Joe yang menyaksikan berita di TV menjadi marah, namun tetap mencoba tenang dan tak ingin terpancing. Tingkat kriminal meningkat dan perekonomian menurun. Banyak warga menjadi terlantar dengan adanya Nemesis baru ini. Di suatu pagi, Sam meminta Joe untuk mengajarinya berkelahi. Mereka kemudian berlatih di atap. Setelahnya, Joe mengajak Sam ngemil es krim di apartemennya. Kemudian, Sam menanyakan mengenai pertarungan di pembangkit listrik yang menewaskan Nemesis. Namun ternyata Joe tak suka dengan pertanyaan itu, karena semua orang tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi saat pertarungan tersebut. Sam yang kecewa lantas pergi. Di pinggir jalan muncul Cyrus yang ingin memberi Sam tugas dengan upah yang cukup tinggi. Bocah ini pun tak bisa menolaknya. Di depan markas, Sam hanya diberi tugas untuk bersiul sebagai tanda jika ada polisi datang. Namun Sam tidak bisa bersiul dan hanya menunjuk-nunjuk saat mobil polisi ada tepat di belakang Cyrus. Ternyata oknum polisi ini telah bekerja sama dan Cyrus memberinya segepok uang. Tak berselang lama datang rombongan mobil yang masuk ke dalam markas. Saya merasa penasaran dan mulai mengintip. Dia melihat Cyrus dan gerombolannya sedang menginterogasi seorang polisi yang diduga melakukan kesalahan atas tugas yang telah diberikan oleh Cyrus. Sam terkejut menyaksikan pembunuhan tersebut tepat di depan matanya. Menjelang malam, Sam segera kabur dari markas. Namun dia melihat Reza dan anak buahnya sedang memukuli Jess. Sam yang mencoba menyelamatkan kawannya malah jadi bulan-bulanan. Kali ini Reza mencederai tangannya dengan kunci Inggris. Mereka membawa Sam ke depan apartemennya. Di sini Reza melihat Joe masih hidup dan membuat mereka bertiga lari ketakutan. Joe kemudian membawa Sam ke rumah sakit. Namun ibunya Sam malah menyalahkan Joe karena tidak membela anaknya. Sementara di tempat lain, Reza yang telah sampai di markas memberitahukan bahwa pria tua yang tempo hari mereka tabrak ternyata masih hidup. Cyrus pun penasaran dan merasa tertarik dengan pria tua yang dimaksud, lalu meminta anak buahnya untuk membawa Joe ke hadapannya. Singkat cerita, beberapa anak buah Cyrus mengintai dan membuntuti Joe saat pulang kerja. Saat tiba di gang kecil terjadilah perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, seorang bocah perempuan menghampiri Joe dan bertanya apakah kamu adalah Samaritan. Tapi tiba-tiba, sontak saja para pengendara merekam kejadian tersebut dan meyakini bahwa Joe adalah lawan dari Nemesis baru. Sementara Cyrus yang melihat kabar di media menjadi panik karena jika benar maka Joe akan menggagalkan rencananya untuk menguasai kota ini. Merasa identitasnya yang telah terbongkar, Joe berniat meninggalkan kota. Tapi di depan pintu ada Sam yang telah menunggunya. Sam mengatakan bahwa Joe harus melawan Nemesis baru untuk menghentikan seluruh kekacauan yang terjadi. Sayangnya Joe menolak permintaan tersebut dan memilih pergi. Singkat waktu, Cyrus dan anak buahnya langsung mendatangi kediaman Joe dan tanpa basa-basi menembaki seluruh area yang dimana Joe telah pergi. Sialnya Sam dan ibunya yang sedang mengintip kejadian itu dari seberang apartemen malah terlihat oleh Cyrus. Kini mereka dijadikan sasaran.
Ibu dan anak ini lari ke atap dan terkepung. Cyrus kemudian menangkap Sam dan menjadikannya sandera demi memancing Joe untuk menyelamatkan Sam. Di sisi lain, Joe yang sedang menunggu kereta tiba-tiba menemukan jam tangan milik Sam yang belum sempat dia kembalikan. Alangkah terkejutnya Joe ketika melihat Tiffany, ibunya Joe yang terkulai lemas. Kemudian wanita itu memberitahu bahwa Sam telah diculik oleh kelompok Cyrus. Joe sangat marah dan langsung segera mempersiapkan sebuah truk yang diisi puluhan gentong berisi minyak dan peledak. Tanpa buang waktu, Joe langsung on the way. Setelah dekat dengan gerbang markas, para penjaga yang menyadari kedatangan Joe langsung menghujani timah panas tanpa ampun, hingga truk itu ditabrakkan ke dinding. Akhirnya Cyrus keluar menemui Joe sambil menenteng palu Nemesis dan langsung menghantamnya. Cyrus kembali mendekati Joe sambil ngebacot mengatakan bahwa tidak ada yang akan menolongmu orang baik. Tiba-tiba Joe menangkap palu yang akan dihantamkan ke wajahnya dan berkata, "Aku bukan orang baik." Sat! Flashback sebentar barulah terungkap bahwa Joe adalah Nemesis yang dimana saat terjadi pertarungan di pembangkit listrik puluhan tahun silam, Joe mencoba menyelamatkan Samaritan namun tak berhasil. Disitulah dirinya menyesal dan berhenti menjadi penjahat demi menebus dosa terhadap saudaranya itu. Kembali ke markas di mana terjadi ledakan sangat dahsyat akibat dari bahan peledak yang dibawa Joe meledak. Banyak anak buah Cyrus termasuk Seal kaki tangannya yang terbunuh. Joe bertarung habis-habisan melawan anak buah Cyrus yang tersisa. Sementara Cyrus sendiri langsung membawa Sam ke lantai atas dan memborgolnya. Di tengah kebakaran, tak beberapa lama datanglah Joe yang sudah kelelahan dan melepaskan palu Nemesisnya. Cyrus muncul dan menyerangnya, dan Joe terpojok. Di tengah pertarungan Joe hampir saja kalah, tapi beruntung Sam berhasil lepas dan menyerang Cyrus. Akhirnya Joe dengan sisa tenaga yang ada berhasil melemparkan Cyrus ke dalam kobaran api. Tiba-tiba Joe terkabar dengan tubuh yang mengeluarkan asap. Lalu Sam segera menghancurkan saluran air dan menyirami tubuh Joe yang mulai stabil. Tak lama kemudian Joe membawa Sam menyeberang ke gedung sebelah, mereka pun selamat. Joe segera pergi sebelum tim penyelamat datang. Saat diwawancara, Sam mengatakan bahwa Samaritan telah menyelamatkannya, walaupun sebenarnya Nemesis yang menolong. Joe senang dengan pernyataan tersebut karena dirinya telah berubah demi saudaranya yang membela kebenaran. Tamat.